Bagaimana jadinya jika kalian bangun tidur tiba-tiba berada di sebuah pulau terpencil? Di sana memaksa kalian harus saling membunuh demi bisa bertahan hidup layaknya game Battle Royale. Penasaran dengan ceritanya? Yo, mari kita mulai. Sakamoto Ryota, seorang pria pengangguran beban keluarga. Dia menghabiskan hari-harinya hanya dengan main game saja. Tapi dia tidak sekedar player biasa, dia berhasil mencapai peringkat 10 besar di dunia game Betam. Game ini sudah terjual 3 juta kopi di seluruh dunia. Senjata yang digunakan hanyalah bom dengan berbagai jenis. Di suatu hari, Ryota terbangun, mendapati dia tergantung dengan parasut yang nyangkut di sebuah pohon di dalam hutan yang lebat. Dia mencoba meminta tolong, tidak satu pun yang datang. Ryota melepaskan diri dari parasutnya. Ryota heran ini di mana kepalanya terasa sakit dan tidak mengingat apapun. Ingatan terakhirnya hanya saat dia main game Betom di kamarnya. Habis memegang kepalanya, ternyata tangannya berdarah. Ryota mencoba mencek ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Dikala menutup ponsel lipannya, dia terkejut melihat ada semacam chip di tangannya. Chip itu tidak bisa dia lepaskan, seperti ditanam di tangannya. Tapi anehnya, tidak terasa sakit sama sekali. Ryota keinjak tasnya. Di dalam tasnya berisikan baju ganti, dompet, serta ada tas pinggang yang tidak tahu milik siapa. Dan ada plastik minimarket di dalamnya, makanan dan minuman. Habis minum, Ryota menjelajahi hutan, mencari tahu ini di mana. Dia ketakutan melihat beberapa serangga yang menjijikkan buannya, hingga dia berlari, tidak tahu arah, dan berakhir tersandung. Ryota terguling sampai ke tepi pantai dan terkejut setelah membuka mata. Ingatan Ryota kembali. Dia teringat saat itu dia protes para ibunya karena menulis lamaran pekerjaan atas namanya ke minimarket. Dia hanya ingin bekerja di perusahaan pembuatan video game. Habis itu Ryota pergi. Mamanya tampak seperti orang aneh. Habis dari minimarket, ada 2 orang yang menemuinya. Hanya sampai di sana saja Ryota ingat. Dia tidak mau memaksa ingatannya karena menyebabkan kepalanya sakit. Setelah makan, Ryota mencek tas pinggang. Di dalamnya ada beberapa benda berbentuk kotak. Di kotak tersebut ada tombol. Tanpa pikir panjang, Ryota menekannya. Hitung mundur pun dimulai dari 10. Ryota merasakan perasaan yang tidak enak. Saat detik kedua, dia melemparnya. Benar dugaannya itu sebuah bom. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa benda seperti ini ada di dalam tasnya? Ryota tidak ingin berurusan dengan bomnya. Dia pergi meninggalkan tasnya. Baru saja berjalan melihat ada orang. Ryota memanggilnya meminta bantuan. Orang tersebut tidak menjawab. Dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya lalu melemparkannya ke Ryota. Untung tidak sampai ke Ryota. Orang tadi lari mendekat. Ryota ingat ini mirip dengan game yang dia mainkan, Betom, di mana senjata hanya bom. Hal ini membuat Ryota berpikir dia sedang main game Betom di dunia nyata. Ryota mengambil tas berisi bom, lari masuk ke hutan. Berpikir telah berhasil kabur, namun ternyata orang tadi menemukan keberadaannya. Ryota awalnya berpikir naif, takut buat membunuh orang. Tapi memikirkan situasi ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia melemparkan bomnya, tapi gagal meledak karena tombolnya tidak dia pencet. Orang ini pun jadi menganggap Ryota tidak tahu cara menggunakan bom. Ryota kabur dulu, berhasil mengelabui orang tadi. Ryota mengajukan banyak pertanyaan seperti kenapa menyerangnya, ini di mana, dan lain-lain. Hal itu membuat orang ini tertawa, merasa Ryota tidak mengingatnya. Dia pun mengatakan tidak akan bilang apapun sebelum Ryota mati. Habis itu melemparkan bomnya. Untung tadi meleset. Ryota kembali lari. Sesaat dia berpikir orang tadi mau diajak bicara karena sesama orang Jepang.
Ryota berbaling, mengangkat tangan tanda menyerah, memohon jangan membunuhnya. Bukannya mendapat jawaban, dia dibalas dengan lemparan bom. Ryota terlempar ke bawah, terbaring di sana, menganggap dia telah melakukan hal bodoh. Dia jadi berpikir, apakah dirinya akan mati di sini? Orang tadi kehilangan Ryota, tidak tahu kemana Ryota terlempar. Ryota melihat chipnya bersinar, dia teringat dengan fitur game Butum, di mana terdapat semacam radar yang mengetahui lokasi musuh terdekat. Tapi Ryota belum tahu cara penggunaannya. Kondisi seperti ini membuat Ryota tersadar ini permainan nyata. Kalau tidak melakukan sesuatu, dia akan mati. Tiba-tiba orang tadi teriak menyuruh Ryota keluar. Suara itu membuat Ryota jadi tahu keberadaan orang itu. Ryota teriak, kemudian lari dan melompat ke laut. Orang tadi menunggu Ryota muncul ke permukaan. Dia tidak sadar ini jebakan yang disiapkan Ryota. Sebelum teriak tadi, Ryota terlebih dahulu menekan bomnya dan menanamnya sedikit di tanah. Di dalam laut, Ryota melihat tubuh orang tadi yang terpisah-pisah. Sebagai orang yang baru pertama kali melihat hal tersebut, Ryota jadi muntah. Dia langsung menekankan ke dirinya kalau dia hanya membela diri, tidak berbuat salah. Ryota melihat tas pinggang milik orang tadi. Dia mengambilnya untuk bertahan hidup. Ryota memimpikan masa lalunya. Di saat dia main game Butum, ibunya datang membahas mengenai pekerjaan Ryota yang dia dapatkan di tempat kerabatnya. Ibunya melakukannya demi masa depan Ryota sendiri. Namun Ryota masih menginginkan bekerja di perusahaan video game yang sudah 2 tahun tidak keterima-terima. Ibunya sedikit meninggikan suaranya meminta Ryota berhenti berharap bekerja di sana, menyuruh Ryota keluar dan cari pekerjaan yang serius. Ryota pun kesal mendengarnya. Ryota terbangun, melihat seorang wanita cantik yang lagi membasuh tubuhnya. Dia sampai menelan ludah di buahnya dan tidak sengaja mendekat. Cerita mundur sebelum si cewek dikirim ke pulau ini. Si cewek namanya Himiko. Tidak hanya cantik, dia memiliki tubuh yang bagus dengan mata biru pula, membuatnya selalu jadi pusat perhatian. Himiko memiliki sahabat yang selalu bersamanya bernama Miho, serta 2 sahabat lainnya. Miho menunjukkan sebuah surat yang baru dia dapat kemarin. Surat itu bertuliskan, apa ada orang di sekitarmu yang ingin kau lenyapkan. Tulis sebuah nama dan kau mendapatkan 100.000 yen. Cewek ini memberitahu dia pernah melihatnya di berita. Ini menghebohkan karena orang-orang yang namanya ditulis benar-benar menghilang. Miho menyukai band Junkman Flash, terutama vokalis band yang bernama Yoshioka. Himiko kebetulan tinggal di gedung yang sama dengannya. Karena itu Himiko meminta izin ke Yoshioka, ada temannya yang mau bertemu. Yoshioka tidak keberatan. Miho begitu senang mau bertemu mereka. Himiko dan temannya akhirnya bertemu dengan Yoshioka dan anggota bandnya. Himiko izin pulang sebentar, sementara temannya dan band Junkman Flash duluan ke rumah Yoshioka. Singkat cerita, Himiko datang. Dia terkejut mendapati temannya yang sudah dipakai band Junkman Flash, bahkan wajah temannya sampai lebam dengan air mata yang masih terlihat jelas. Yoshioka memegang Himiko dari belakang, mengatakan akan membuat Himiko menikmatinya. Di saat lari keluar, dia melihat Miho yang berusaha kabur dari salah satu personil band Junkman Flash. Himiko hendak menolong, akan tetapi dia juga dihadapkan dengan masalah. Yoshioka mendorongnya dan memegang kakinya. Karena sadar tidak bisa menengani di sini, Himiko lari keluar menuju tempat polisi, meninggalkan Miho yang digoyang dari belakang. Saat berlari, Himiko merasa bersalah. Dia yang membawa temannya ke sana, tapi malah dia sendiri yang berhasil lolos. Habis melapor ke polisi, kasusnya naik ke publik. Yoshioka dan anggota bandnya ditahan. Sementara itu, 3 teman Himiko pindah rumah. Di suatu hari, Miho menemui Himiko. Setelah itu, tahu-tahu dia sudah berada di pulau ini. Dia jadi menganggap ini hukuman buatnya. Dia berjalan sendirian tidak menemukan orang. Merasa takut ke hutan, dia memilih berdiam diri di bawah pohon sampai tertidur. Dia dibangunkan oleh seorang laki-laki yang bersama 2 laki-laki lainnya.
Awalnya Himiko merasa takut. Mereka meyakinkan kalau mereka bukan orang jahat, mengajak Himiko ikut dengan mereka. Mereka mencari makanan dengan membom ikan. Di saat lagi makan, pria seram ini mengatakan tidak ada jaminan kita bisa pulang. Mungkin harus mengikuti permainan ini. Orang ini tidak setuju, yang akhirnya mereka berdua berdebat sampai mau memakai bom. Si gendut menghentikan pertikaian, mengajak lagi kerjasama, mengajak kumpulkan semua senjata ke satu orang yang akan dijadikan pemimpin. Karena pada tidak percaya, pada akhirnya Himiko dipilih menjadi pemimpin. Himiko sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa dipilih, apakah karena dia yang paling lemah atau dia seorang gadis. Kemudian ada pesawat yang menjatuhkan airdrop, mereka bertiga menuju ke tempat jatuhnya meninggalkan satu orang yang masih di pantai. Barang yang dijatuhkan berisikan makanan dan minuman. Si pria seram mengajak makan sebelum basi. Selagi makan, satu lagi datang marah-marah, menganggap makan tidak mengajaknya. Dia terus ngebacot mengenai pembagian hingga si pria seram mendiamkannya. Tusukan ke leher itu membuat pria ini kehilangan nyawanya. Chip di tangannya terlepas. Jelas itu membuat Himiko sangat terkejut dan ketakutan. Di saat istirahat malam, si gendut membangunkan Himiko mengajak kabur dari pria seram. Takut akan dibunuh juga, Himiko setuju buat kabur. Mereka pergi dengan membawa makanan serta tas bom. Si gendut tidak sanggup jalan terlalu jauh, jadi meminta istirahat. Di saat itu pria seram mengikuti mereka. Si gendut menyadari lebih dulu berkat chip yang berfungsi sebagai radar yang tidak sengaja dia gunakan. Dia memberitahukannya pada Himiko. Himiko mempraktekannya. Mereka sampai di jembatan tali. Bersama dengan itu, pria seram berhasil mengikuti mereka. Si gendut menggunakan bomnya. Bom miliknya berbeda, mengeluarkan seperti gas. Tanaman yang mengenainya langsung membusuk. Pria seram terpaksa pergi dari sini. Si gendut menggandeng tangan Himiko, mengajak Himiko untuk bertarung dan membunuh orang jika tidak kitalah yang dibunuh. Dipegang kasar sama pria membuat Himiko teringat sama Yoshioka sehingga tidak sengaja memukul si gendut. Si gendut tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia memeluk Himiko, merebahkan Himiko, membuka paksa bajunya dan melakukan hal yang gila. Himiko tidak bisa melawan seperti hewan kecil yang dimangsa predator. Situasi ini mengingatkannya pada temannya yang diperkaos. Himiko tidak ingin berakhir seperti itu. Daripada diperkaos, dia lebih baik mati. Dia menghidupkan bomnya, mengangkatnya ke atas. Si gendut ketakutan, dia lari terbiri-biri menjauh dari Himiko dengan celana yang masih belum terpasang sempurna. Meski sudah membunuh orang, Himiko tidak merasa bersalah, malah dia bangga karena bisa melindungi diri sendiri. Dia pergi ke sungai membasuh dirinya. Dia tidak percaya lagi sama laki-laki, menganggap mereka semua sampah. Dan di saat inilah pertemuannya dengan Ryota. Himiko buru-buru memasukkan perlengkapan ke koper, lalu pergi. Ryota yang melihat Himiko ada makanan, jadi ingin memintanya sedikit. Dia pun mengikuti Himiko. Tapi malah berakhir bertemu sama bapak-bapak yang lagi buang hajat. Bapak ini namanya Kiyoshi Taira. Ryota meminta informasi dari awal ke sini. Pak Kiyoshi menceritakan, dia sebelumnya bertemu dengan pria berpakaian hitam yang membawanya pergi. Saat bangun, tiba-tiba berada di pesawat kargo. Di dalamnya mungkin ada 30 orang dari segala umur. Dikelilingi banyak orang berseragam yang membawa senjata. Di layar ada pria yang mengatakan kalian akan menikmati permainan seru. Dia memberitahu saat ini pesawat ini menuju sebuah pulau di daerah Pasifik yang tidak berpenghuni, tidak ada makanan dan minuman. Jika ingin lolos dari sana harus menyelesaikan gamenya. Disediakan bom yang disebut BIM untuk saling bertarung satu sama lain. Orang-orang di pesawat menjadi heboh, mereka protes tindakan ini. Namun yang paling bersuara keras dilumpuhkan dengan stun gun dengan tegangan tinggi. Pria ini melanjutkan bicara. Dia memberitahu terdapat berbagai jenis bom. Pertama-tama hanya punya satu jenis saja yang berjumlah 8. Di tangan masing-masing sudah terpasang chip yang digunakan untuk saling melacak. Tidak bisa dilepas kecuali melalui operasi, tapi akan lepas sendiri jika jantung berhenti.
Dan terakhir, jika mau lolos dari permainan ini dan keluar dari pulau, harus mengumpulkan 8 chip. Ryota bersuara dengan lantang di saat semua orang takut buat bersuara, tapi pada akhirnya dia direbahkan, dikasih stun gun dengan tegangan tinggi ke kepalanya. Setelah itu semua orang dipakaikan parasut otomatis yang tidak mau turun akan disentrum. Meski belum mengingatnya, Ryota menganggap itulah kenapa sebagian ingatannya hilang. Dari penjelasan Pak Kiyoshi, Ryota merasa peraturan game ini dan cara mainnya sama dengan game Betum. Karena itu, Ryota beranggap developer game Betum, Tyrannus Jepang, terlibat dalam game kematian ini. Ryota melihat Pak Kiyoshi cukup pintar, yang akhirnya mereka bekerja sama tanpa syarat. Mereka mendengar suara pesawat. Ryota pergi ke tempat tinggi, melihat pesawat yang menjatuhkan beberapa airdrop. Melihat itu, Ryota yakin dari sana si gadis tadi mendapatkan makanan. Ryota pergi ke airdrop terdekat, sementara Pak Kiyoshi menunggu. Dari jauh Ryota melihat ada yang dulu ke sana, namun orang itu terkena jebakan. Kopernya masih tahan akan ledakan. Orang ini yang melakukannya. Dia dengan santainya mengambil chip milik perempuan tadi, mengambil bom dan koper airdrop lalu pergi. Ryota jadi semakin sadar akan game kematian ini. Semua orang di pulau ini benar-benar memainkan Betum di dunia nyata. Kemudian dia dan Pak Kiyoshi pergi ke airdrop lainnya. Saat hampir dekat, Ryota menggunakan radar melihat seorang yang lari menjauh. Sampainya di sana terkejut melihat bocil yang berlumuran darah dengan terdapat orang yang sudah tiada di dekatnya. Bocil ini namanya Kira Kausuke. Dia dulunya kabur dari rumah karena ayahnya yang sering main tangan padanya. Tapi dia berakhir melakukan pencurian dan perampokan. Kasus terbarunya membunuh dan memperkaos 3 wanita. Padahal dia baru berumur 14 tahun. Di pulau ini, dia bersama ayahnya dan seorang bapak-bapak yang bernama Natsume. Ayahnya masih main tangan padanya. Mereka menuju airdrop. Airdropnya tergantung di pohon. Kiralah yang disuruh menggunakan bomnya. Akan tetapi ayahnya Kira mengambil semua isi airdropnya, bahkan tidak memberikan sedikit pun pada bapak baju putih. Di saat Pak Natsume meminta bagi 3, ayah Kira malah mengancam akan membunuhnya. Dia memberitahukan hanya hukum alam yang berlaku di sini, yang kuat makan yang lemah. Kira mau bicara, ayahnya langsung main tangan lagi padanya. Dia memegang joninya Kira dan meremasnya. Tidak tahan dengan sakitnya, Kira menempelkan bomnya ke dada ayahnya. Kira begitu sendang, akhirnya dia bisa melawan balik ayahnya. Sementara Pak Natsume muntah, kemudian lari. Tidak berselang lama, Ryota dan Pak Kiyoshi muncul. Ryota heran kenapa ada orang di sini, padahal pas cek radar tidak ada. Ryota jadi sadar radar hanya melacak orang yang bergerak sama seperti game Betum. Selain itu, orang yang dideteksi bisa merasakan dia dideteksi. Ryota menanyakan mayat di samping anak kecil. Kira sambil senyum psikopat mengatakan orang ini pantas mati. Mengatakan kata-kata yang persis seperti ayahnya. Di sini hanya hukum alam yang berlaku, yang kuat makannya lembah. Dia menginjak mayat ayahnya mengancam Ryota akan berakhir seperti ini jika tidak mau menurut padanya. Bukannya kasih paham ke anak kecil, Ryota malah mengajak Pak Kiyoshi lari. Kira tidak membiarkannya, dia menggunakan radar. Sementara itu Pak Kiyoshi tersandung dan jatuh, menyebabkan dia sulit berjalan. Ryota menyuruh Pak Kiyoshi bersembunyi karena orang diam tidak bisa dideteksi radar. Sementara itu Ryota pergi mengalihkan perhatian. Ryota dan Kira sama-sama menggunakan keahlian mereka dalam game Betum. Mereka jadi saling sadar lawan mereka player Betum. Ryota hanya lari-lari saja. Saat ada kesempatan membunuh, dia pun tidak melakukannya. Dia hanya ingin melumpuhkan saja dan mengambil bomnya. Kira jadi mengetahui Ryota tidak ada niat membunuh. Kira yang seorang bocah pun menyadarkan sifat naif Ryota yang tidak akan bertahan hidup jika seperti itu. Kira sampai mengejek Ryota yang pasti orang bodoh di kehidupan nyata dan seorang hikikomori. Ryota masih naif, dia malah menasihati Kira yang tentunya itu membuat keberadaannya diketahui.
Melihat darah dari kepalanya, Ryota jadi berhalusinasi. Dia menganggap ini dalam dunia game dan dia masih di kamarnya. Kira menuju tempat Ryota namun tidak menemukan Ryota. Kira menggunakan radar tapi tidak melihat Ryota. Padahal di sekelilingnya bunyi orang lain. Berapa kali pun Kira menggunakan radar selalu tidak menemukan Ryota. Ryota ternyata menetralkan radar dengan cara menggunakan radar saat Kira menggunakannya. Ryota pun berhasil mengurangi jarak dan melemparkan bom. Kesadaran Ryota baru kembali saat melihat Kira yang tergeletak di depannya tapi masih bernafas. Ryota mengikat Kira di sebuah pohon, mengambil bom dan koper miliknya, meninggalkan satu snack saja. Sakamoto da. Sakamoto. Akhirnya Ryota dan Pak Kiyoshi makan enak. Pak Kiyoshi sangat berterima kasih pada Ryota. Ini pertama kalinya Ryota melihat ada yang berterima kasih begini padanya. Ryota masih bertanya-tanya, siapa orang yang mengirimnya ke sini? Sementara itu di rumah Ryota, ayahnya pulang kerja, melihat rumahnya sangat kosong, tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia pun terkejut melihat istrinya di kamar mandinya yang habis menyayat nadinya, untungnya tidak sampai meninggal. Dalam kondisi lemah, dia memberitahu telah melakukan hal terburuk yang dilakukan sebagai orang tua, yaitu menulis nama Ryota dalam surat. Kembali ke Ryota, dia melihat mayat si gendut tanpa celana mengambang di sungai. Ryota pergi mencek arah datangnya mayat. Dalam perjalanan, Ryota melihat mayat yang tersender di pohon, mayat pria yang dibunuh pria seram sebelumnya. Ryota menggunakan radar, mendeteksi satu di atas bukit. Pikiran Ryota, orang itulah yang membunuh dua mayat yang dia lihat. Ryota diam-diam berjalan mendekat. Rupanya yang berada di atas bukit adalah cewek yang dia lihat di sungai sebelumnya. Himiko yang merasakan ada yang menggunakan radar padanya menggunakan bom asapnya. Menyadari itu gas beracun, Ryota keluar dari hutan. Rupanya tadi pancingan, Himiko sudah menunggunya. Melihat dari 3 tas bom yang dimiliki Himiko, Ryota semakin yakin gadis ini pembunuh. Ryota sangat heran, padahal hanya gadis SMA tapi telah membunuh banyak orang. Ryota mengangkat tangan, memberitahu dia tidak ada niat bertarung, hanya ingin keluar dari pulau ini dan mengajak kerjasama. Himiko tidak percaya lagi dengan kata-kata laki-laki, dia pun melemparkan bomnya. Lemparannya sangat parah, tidak sampai ke Ryota. Kondisi berasap ini digunakan Ryota untuk mendekat, berencana menangkap Himiko. Himiko tidak bisa melempar bomnya karena jaraknya terlalu dekat. Dia pun menggunakan stun gun. Melihat dari mata biru rambut pirang, Ryota beranggap cewek ini orang luar negeri, tidak mengerti bahasa Jepang. Ryota mencoba bicara bahasa Inggris padanya. Himiko berasa dia sedang dipermainkan. Dia pun menggunakan stun gun-nya lagi. Ryota yang mau mundur malah terpeleset. Melihat stun gun mengarah kepadanya, mengingatkannya saat dia di sentrum di pesawat dengan tegangan tinggi. Ryota tidak mau itu. Tanpa sengaja menendang tangan Himiko sehingga stun gun itu mengenai dirinya sendiri. Sebagai laki-laki normal, tentunya Ryota tegang dengan situasi ini. Tidak hanya mencium bau yang harum dari gadis secantik ini, juga upainya yang menempel padanya. Dia pun sampai mengintip di balik roknya Himiko. Untung Ryota masih kuat iman, segera berhenti melakukannya. Ryota teringat si gendut tanpa celana di sungai tadi. Ryota yakin pasti orang itu ingin menyerang cewek ini, yang akhirnya cewek ini tidak punya pilihan melawan. Ryota menggendongnya Mbak Putri. Beberapa saat setelah itu, Himiko sadar. Dia mau bergerak, tapi badannya masih terasa kaku akibat sentruman tadi. Ryota meminta jangan khawatir, dia tidak akan menyerang. Tangan Himiko masih bisa mengambil satu bom yang ada di sakunya. Dia menekan tombol bomnya, rela bunuh diri untuk terbebas dari situasi ini. Ryota tidak menyangka Himiko benar-benar mau bunuh diri. Ryota membawa ke tempat Pak Kiyoshi. Di sana mereka memberikan Himiko makan. Himiko masih terlihat seperti orang trauma. Mereka meyakinkan Himiko untuk tidak takut dengan mereka.
memberitahu kalau mereka sudah bertekad keluar dari pulau ini dengan cara sendiri tanpa harus main permainan ini. Himiko mengungkapkan kenyataan yang menyakitkan, di mana jika pun bisa kembali, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Orang yang mengenal kita lah yang memilih kita untuk dikirim ke sini, menulis nama kita sebagai orang yang sebaiknya dilenyapkan. Mereka berdua seolah belum mempercayainya, menanyakan dari mana Himiko tahu. Himiko mengatakan yang mengirimnya ke sini yang bilang begitu. Himiko menanyakan apakah sudah melakukan sesuatu yang dibenci orang yang dikenal. Pak Kiyoshi langsung teringat, dia habis bertengkar hebat dengan pelanggannya. Sementara itu, Ryota terpikirkan ibunya. Dia terpatung, sulit untuk mempercayainya. Tiba-tiba Ryota mendengar bunyi kresek-kresek dari arah hutan. Dia mencek dengan radar tapi kosong. Saat di senter, terdapat beberapa mata hewan yang ternyata itu komodo. Himiko jadi pingsan, Ryota memapahnya pergi. Ryota teringat akan bom, dia menyerahkan Himiko pada Pak Kiyoshi. Sementara dia kembali dan dapat membunuh satu komodo yang dekat tas. Sementara itu komodo lain mendekat ke Pak Kiyoshi yang susah buat memanjat batu. Ryota mencoba melempar satu bom. Bom yang dia ambil dari Kira akan tetapi tidak meledak. Ryota pun jadi mengira dia harus membunuh pemilik bomnya untuk bisa menggunakan bomnya. Pak Kiyoshi keburu kena gigit. Setelah itu baru Ryota menemukan bom miliknya dan melemparkannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Ryota menggendong Himiko, sementara Pak Kiyoshi membawa semua bom dan makanan. Akan tetapi beberapa saat berjalan, komodonya masih mengikuti. Pak Kiyoshi yang terlalu ketakutan, buru-buru lari meninggalkan Ryota. Di saat itu juga muncul satu komodo dari samping Ryota ke depannya. Ryota memilih jalan ke samping yang menyebabkan mereka berpisah. Ryota jadi memikirkan apakah Pak Kiyoshi berkhianat padanya. Komodonya masih mengejar. Di suatu ketika Ryota tergelincir membuat Himiko jatuh. Di lain sisi, komodonya semakin dekat. Tiba-tiba ada bom tipe terbang menuju komodonya. Rupanya itu diaktifkan oleh Pak Kiyoshi. Mereka melanjutkan berjalan sampai ke sebuah bangunan tempat observasi. Masuk ke dalam bangunan harus manjat tangga dulu. Di saat mau manjat ke atas, beberapa komodo berhasil mengejar. Ryota membuat si cewek menekan bom asap miliknya, lalu Ryota memanjat bangunan, melemparkan bomnya ke arah komodonya. Tempat mereka saat ini strategis, tempat angin laut berhembus, sehingga asamnya menyebar ke arah hutan. Selain itu, keliling bangunannya adalah tebing. Tidak berselang lama, Himiko tersadar. Di tempat ini ada bekas darah di dindingnya. Darahnya seperti sudah lama. Kaca-kaca di sana juga pada pecah. Pak Kiyoshi merasa pusing. Bekas gigitan komodo tiba-tiba menjadi sakit dan tubuhnya terasa panas. Ryota membersihkan bekas gigitan itu dengan alkohol. Sempat kesulitan karena Pak Kiyoshi yang meronta-ronta. Habis membersihkannya, Ryota dan yang lain beristirahat. Himiko terus-terusan melihat ponselnya. Dia hanya melihat wallpapernya saja, di mana dia lagi foto cosplay betum bersama mantan sahabatnya. Ryota mendekati Himiko, mengajak berkenalan. Ryota tidak sengaja melihat wallpapernya Himiko, jadi dia mengira Himiko suka cosplay. Himiko merasa malu, dia pun menendang kaki Ryota. Himiko menegaskan dia tidak mau kerja sama dengan laki-laki. Ryota tidak mempermasalahkan hal itu. Ryota menanyakan dari mana Himiko mendapatkan semua bom. Ryota memberitahu untuk bisa memakai bom orang lain, tidak bisa hanya mencurinya saja, harus membunuh pemiliknya. Himiko mengatakan dia melakukannya untuk melindungi diri sendiri. Ryota belum sepenuhnya mempercayai Himiko. Dia katakan langsung kalau Himiko masih dia anggap mencurigakan. Tiba-tiba ada yang menggunakan radar. Ryota dan Pak Kiyoshi dalam kondisi diam. Sayangnya Himiko terdeteksi. Himiko merasa bersalah. Dia tidak ingin membuat semua orang yang di sini dalam bahaya karena dirinya. Saat hendak pergi, Ryota menghentikannya. Ryota menyuruh Himiko dan Pak Kiyoshi bersembunyi. Sementara dia bertindak sebagai orang yang ditemukan radar, dia akan memancing musuh menjauh dari sini. Ryota masuk ke hutan menggunakan radar. Terlihat satu yang gak jauh di depannya. Ryota mengambil jalan ke samping. Di saat menggunakan radar lagi, tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya.
Ryota memilih lari. Sambil itu dia memikirkan kenapa orang tadi menggunakan pisau bukannya bom. Pria seram mengikutinya. Ryota berbalik seperti akan menggunakan bom, tapi dia masih naif malah mengajak pria seram kerjasama dan keluar dari sini. Pria seram orang yang realistis, dia tidak mau kalau tidak ada rencana. Selain itu dia kesal dengan bocah naif seperti Ryota yang seenaknya bicara. Seseorang melemparkan bom di belakang Ryota. Yang tadi ulah Natsume, dia juga kesal dengan omongan Ryota yang tidak ingin membunuh padahal memiliki 3 jenis bom. Ryota pun dia tendang-tendang. Sementara itu pria seram yang bernama Miyamoto lagi santai ngudut. Natsume mengajak Miyamoto membunuh Ryota. Di saat Natsume membelakangi Ryota, Ryota menggunakan stun gun. Ryota mengambil kesempatan itu untuk lari, tapi terpaksa meninggalkan semua bomnya. Natsume mengajak mengejar Ryota. Miyamoto ternyata sengaja melepaskannya soalnya tadi Ryota mengajak mari kita bekerja sama yang berarti Ryota memiliki teman. Ryota mengambil jalan memutar ke tempat observasi. Ryota merasa dia tidak diikuti. Himiko berpikir lain mengingat Ryota pasti meninggalkan jejak. Sesuai pemikirannya, tidak berselang lama Miyamoto muncul. Miyamoto mengetahui mengenai segala macam pelarian karena dia dulunya mantan tentara bayaran. Dia juga sudah menduga akan bertemu Himiko. Melihat Ryota yang menggunakan stun gun, Miyamoto ingin mengambil barang miliknya kembali, tapi setelah melihat si Gando tidak bersama Himiko, dia yakin Himiko telah membunuhnya. Miyamoto pun meminta serahkan chip milik si gendut. Himiko mengatakan itu bukan salahnya dan tidak tahu di mana chipnya. Miyamoto menyuruh lepaskan baju Himiko, akan dia cari sendiri. Himiko menjadi ketakutan. Ryota menyuruh berhenti menghadapkan stun gun, menyuruh pergi dari sini. Melihat tangan Ryota yang gemetaran, Miyamoto tersenyum. Miyamoto mengatakan pulau ini ibaratkan neraka, tidak bisa keluar dari sini dengan pemikiran bodoh. Satu-satunya cara hanya menyelesaikan permainan ini dengan membunuh pemain lain. Miyamoto berjalan mendekat Ryota. Ryota terus mundur-mundur. Miyamoto mengatakan justru orang yang waraslah yang ingin menyelesaikan permainan ini. Sifat MC tolol masih melekat pada Ryoka. Dia tetap tidak mau membunuh. Yakin permainan ini masih ada kelemahan. Ryota memberitahu permainan ini ulah perusahaan Tyrannus Jepang dan dia bekerja sebagai tim debug di sana. Malas mendengar ocehan bodoh Ryota, Miyamoto berniat membunuhnya. Sebelum itu dilakukan, Pak Kiyoshi mencoba membantu. Ryota berakhir jatuh ke tebing, sementara jari Pak Kiyoshi potong. Beruntung Ryota tersangkut di pohon, dia memimpikan pasangannya di game Butom yang menikah dengannya. Nama pemain itu adalah Himiko. Ryota kembali, di sana masih ada Pak Kiyoshi yang menahan sakit, sedangkan semua perlengkapan dan Himiko dibawa 2 orang tadi. Ryota melihat ponsel milik Himiko. Dia terkejut, ada nama Himiko dan cewek cosplaynya juga mirip Himiko, player yang dia nikahi di game Butom. Ryota berpikir, apa jangan-jangan cewek tadi adalah Himiko? Atas dasar itu Ryota memutuskan pergi menyelamatkannya, tidak peduli akan bahayanya. Himiko diikat di tempat tidur. Sementara Natsume dan Miyamoto menikmati makanan. Himiko menyuruh bunuh saja dirinya. Miyamoto tidak tertarik melakukan hal membosankan. Dia mau menikmati menyiksa Himiko dulu. Dia ingin menguliti Himiko dan menunggu berapa lama Himiko bisa bertahan. Radar tersebut menghentikan tindakan Miyamoto. Miyamoto memutar ke kiri, sedangkan Natsume disuruh berada di ruang utama. Tidak berselang lama, terdengar bunyi bom dari arah Natsume. Miyamoto berpikir Natsume sudah dikalahkan. Miyamoto yakin tujuan musuh ke arah sini. Miyamoto bersembunyi di balik dinding. Ketika langkah kaki orang itu sudah dekat, Miyamoto langsung menyerang. Ternyata itu Natsume. Natsume menceritakan dia tadi melihatnya, dia lempar bom tapi orang itu menghilang. Sementara itu Ryota memasuki ruangan yang ada pintunya. Ryota berhasil menangkap bomnya duluan dan menonaktifkan bomnya. Bom yang dinonaktifkan akan menjadi milik orang yang menonaktifkannya.
Ryota sampai di tempat Himiko. Himiko pun tampak terharu. 助けに来たよ、卑弥呼。どうして名前を？ Ryota melepaskan ikatan sambil membicarakan mengenai wallpaper di HP Himiko, serta membicarakan mengenai identitasnya di game Bottom. Himiko sempat terkejut, namun dia memilih tidak mengungkap identitasnya yang di game Bottom, mengatakan namanya memang Himiko tapi bukan nama asli, hanya kenal nama Sakamoto yang terkenal di kalangan teman-temannya. Ryota merasakan sesak di dadanya, padahal sudah yakin ini Himiko yang dia kenal. Walaupun begitu, Ryota memilih menurun akan perasaannya kalau ini Himiko. Miyamoto menggunakan radar. Kali ini baru dia menemukan Ryota, tapi sudah bersama Himiko. Miyamoto heran kenapa tadi Ryota tidak terdeteksi radar. Melihat radar dan bom tidak berguna melalui Ryota, Miyamoto jadi hanya mengandalkan pisaunya saja. Miyamoto menyuruh Natsume ke depan sedangkan dia akan lewat samping. Singkatnya Natsume bertemu Ryota. Natsume melempar asal beberapa bom. Natsume berhasil dibunuh Sakamoto, namun sayangnya Himiko tertangkap dan disandra Miyamoto. Dia menjatuhkan pisaunya ke lantai, menyuruh Ryota keluar, mengajak duel tangan kosong. Miyamoto menjauh dari pisaunya. Ryota menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pisau tersebut, namun itu jebakan. Ryota dijatuhkan Miyamoto, tangannya dipelintir. Ryota berpikir, apakah dia akan mati di sini? Ryota mengingat kehidupannya yang sia-sia kena game. Harapannya saat ini hanya satu, yaitu bertemu Himiko yang asli. Himiko mencoba membantu. Miyamoto kini mengarah ke Himiko. Himiko sendiri menyuruh Ryota cepat lari dari sini. Ternyata Himiko telah menekan tombol di bom yang disangkutkan di tas. Asamnya menyebar kemana-mana dengan cepat. Ryota melihat ada bolong di atas. Dia memanjat ke sana. Setelah itu membantu Himiko. Tidak disangka Miyamoto menahan kaki Himiko, padahal sebagian tubuhnya sudah meleleh. Ryota melemparkan bom ke lantai bawah. Miyamoto melepaskan Himiko mau menonaktifkan bomnya. Saat dia mengambil dan melihat waktu bomnya, ternyata 1 detik lagi. Dan dia tidak sempat menekan tombolnya. Permainan ini ternyata ditonton banyak orang. Ryota mengambil chipnya Natsume dan Miyamoto, serta satu lagi yang ada pada Miyamoto. Ryota mengajak Himiko istirahat di sini dulu sambil makan. Menurutnya terlalu bahaya jalan malam-malam. Di dalam koper airdrop ada sepasang baju. Mereka mengganti baju yang telah bau dengan itu. Karena tahu Himiko tidak nyaman dengan laki-laki, jadi Ryota mengatakan dia akan tidur di ruangan lain. Di saat Ryota izin pergi, Himiko malah meminta jangan meninggalkannya sendirian. Mereka akhirnya di ruangan yang sama yang diberikan pembatas oleh Himiko. Ryota berterima kasih atas bantuan tadi. Himiko mengatakan dialah yang harusnya berterima kasih. Himiko menanyakan kenapa melakukan hal gila, datang menolongnya tanpa bom. Ryota juga tidak terlalu mengerti. Dia merasa aneh, setiap terdesak batasan dirinya seolah menghilang dan merasa dirinya yang lain muncul menggantikannya. Meski begitu, Himiko katakan tidak perlu mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya. Ryota mengatakan dia kira Himiko adalah Himiko yang dia kenal di Bottom. Ryota menceritakan mengenai dirinya yang seorang nerd, hanya main game terus di rumah, sehingga dia menganggap sosoknya yang di internet adalah dirinya yang sebenarnya. Himiko yang dia kenal memahami dirinya dan itu membuatnya senang. Makanya dia mempertaruhkan nyawa saat membayangkan Himiko yang dia kenal dalam bahaya. Mendengar itu, diam-diam Himiko menangis terharu saking senangnya. Dia tidak menyangka bertemu Sakamoto di dunia nyata. Tapi saat ini dia bingung soalnya sudah tidak ingin membuka hatinya untuk pria manapun. Dulu Himiko memainkan game Bottom sebagai pelarian terhadap masalahnya di dunia nyata. Di game Bottom, dia kenalan dengan Sakamoto yang saat itu sudah terkenal. Mereka berdua menjadi dekat, memahami satu sama lain, yang akhirnya memutuskan menikah dalam game. Himiko mengatakan barusan ada orang wajahnya putih pucat seperti hantu. Ryota menggunakan radar, tidak menemukan siapapun. Sebelumnya, dia juga sudah mengecek di seluruh area.
Ryota jadi beranggap mungkin Himiko hanya berhalusinasi. Himiko bersikeras dia melihatnya. Selain itu, orang menyeramkan itu juga menyinarinya dengan senter. Mendengar itu, Ryota mengajak pergi mengeceknya. Ryota kemudian melihat ada cahaya di luar. Ryota pergi mengeceknya meninggalkan Himiko yang ketakutan. Ryota menemukan sebuah ruangan yang terlihat seperti ada orang yang tinggal cukup lama di sini. Ryota teringat ada semacam jebakan di game Botom yang memancing musuh masuk. Merasa gawat, Ryota ingin segera keluar. Tendangan tadi membuat orangnya pingsan. Dia seorang cewek, tangan kirinya pontong. Ryota jadi sadar itulah kenapa orang ini tidak bisa dilacak radar. Ryota kembali ke tempat Himiko, mengajak ikut dengannya. Singkat cerita, si wanita terbangun. Dia langsung memberontak begitu melihat laki-laki. Himiko menenangkannya, selagi itu menyuruh Ryota keluar dulu. Akhirnya si cewek tendang. Dia menanyakan ingin apa darinya. Dia tidak memiliki chip ataupun bom. Himiko mengatakan dia hanya ingin menanyakan mengenai pulau ini. Sebelum memberitahukannya, dia meminta Himiko jangan percaya pada laki-laki. Himiko memberitahukan awalnya dia juga tidak percaya, namun pria tadi telah banyak menyelamatkannya. Si wanita mulai bercerita, namanya Murasaki Shiki, seorang perawat yang sudah berumur. Suatu hari terjadi insiden di rumah sakit. Dia melakukan semua hal untuk melindungi direktur rumah sakit yang dia kagumi, namanya Date. Akan tetapi, dia dijadikan kambing hitam oleh direktur tersebut. Kemarahan publik jadi mengarah padanya. Tidak lama kemudian, dia mendapat surat yang isinya, apa ada orang yang ingin kau lenyapkan? Namun orang yang dendam padanya juga menuliskan nama dirinya. 6 bulan lalu, dia dikirim ke sini dan bertemu dengan Date. Date saat itu mengajaknya lupakan masa lalu dan berjuang bersama. Dia saat itu masih naif, percaya saja omongan si direktur. Dia dan Date mengikuti permainannya dan berhasil membunuh sampai 6 pemain. Dari sana, Date menunjukkan sifat aslinya. Dia beruntung tidak terbunuh karena daya ledak tipe bomnya tidak kuat. Akan tetapi, itu membuat lengan kirinya hancur dan chipnya diambil. Setelah mengumpulkan 7 kepingan chip ditambah miliknya sendiri, si direktur berhasil menyelesaikan permainan. Dia dijemput dengan helikopter. Murasaki mengingatkan Himiko untuk hati-hati atas apa yang telah menimpanya. Himiko menceritakan cerita Murasaki pada Ryota. Ryota jadi berencana merebut helikopternya. Paginya, mereka mau kembali ke tempat Pak Kiyoshi. Murasaki memberitahukan rute yang aman ke tempat observasi serta menyuruh Ryota jaga Himiko. この子のこと、守ってあげなさい。はい。 Date rupanya juga dikirim lagi ke pulau ini. Dia sampai ke tempat observasi, memerlukan Pak Kiyoshi untuk dia jadikan bidangnya nanti. Ryota dan Himiko kembali. Ryota langsung menyuruh Date pergi dari sini. Date berlagak seperti orang baik, mengaku sebagai dokter yang tidak bisa membiarkan pasien terluka. Pak Kiyoshi membenarkan pernyataan itu. Ryota menyuruh tunjukkan bom miliknya dulu. Setelah diperiksa Ryota, kalau Date tidak menggunakan bomnya sama sekali. Ryota jadi mempercayainya, padahal Date tidak menggunakannya karena belum ketemu satupun pemain sampai hari ini. Ryota sampai mengajak kerjasama untuk merebut helikopter, bahkan memberitahu dia memiliki 3 chip. 今チップを3つ持ってます。 Tanpa pinggir panjang, Date bersedia bergabung. Pesawat datang lagi menjatuhkan airdrop. Ryota bersama Himiko dan Date pergi ke lokasi terdekat. Namun dalam perjalanan terdeteksi ada 6 orang yang juga menuju ke sana, tapi itu tidak membuat Ryota berhenti. Saat hampir sampai, di sebelahnya muncul seorang yang bernama Oda. Airdropnya menjauh terbawa angin, sementara Ryota dan Oda saling waspada. Date berhasil menangkap kopernya, akan tetapi tombol pelepas parasut tidak berfungsi. Di saat yang bersamaan, Oda menggunakan bom asap ke Date. Date memasang bom pengendali miliknya ke tali parasut. Setelah menjauh, baru dia ledakan. Kopernya jatuh menuju Ryota. Ryota membawa lari kopernya. Sayangnya dia terjebak kobaran bom tipe api yang dilempar oleh bapak ini yang saat ini bersama Kira.
Tidak Ryota sangka Oda masuk dan menendangnya. Oda mengambil kopernya lalu melompat ke laut. Bapak ini melemparkan bom api lagi. Ryota tidak punya pilihan, ikut menerobos api dan melompat ke laut. Kira memberitahunya, mereka berdua pasti akan menuju pantai terdekat. Sementara itu di hutannya, Himiko bertarung dengan seorang cewek rekannya Oda. Di saat dalam kondisi seperti ini, Date melemparkan bom tipe kendali. Cewek tadi melarikan diri. Date mendekat ke Himiko. Kesal melihat Himiko dan gadis tadi berhasil menghindar. Date bersikap seolah menolong. Himiko tidak bodoh, dia tahu niat bom tadi. Tapi mengingat situasinya saat ini, dia akting seperti orang yang diselamatkan. Berpindah ke Ryota, dia tidak langsung ke pantai. Dia mengendap di belakang batu dulu, karena berpikir Oda pasti memasang jebakan. Bapak yang melempar bom api keluar dari hutan, melihat sebuah koper di dekatnya. Tanpa pikir panjang, dia mengambilnya. Oda mengambil chip dan bomnya. Di saat Oda berjalan menuju hutan, Ryota keluar mengancam akan melemparkan bom dan menyuruh Oda jangan bergerak, serahkan semua bom, chip dan kopernya. Oda menjatuhkan semua tas, termasuk chip yang berjumlah 4 buah. Dia mengikuti semua perintah Ryota termasuk menyuruh letakkan tangan di belakang kepala. Ryota sampai heran, dia tidak ada penolakan sama sekali. Bahkan disuruh bergerak menjauh, perlahan Oda ikut saja. Ryota masih memikirkan kemungkinan Oda telah memasang bom tipe kendali. Ryota menyuruh tunjukkan kedua tangan, tangannya kosong juga. Meski ragu, Ryota tidak punya pilihan, dia mencoba berjalan ke tempat tas dan koper. Ternyata alat kendali berada di mulut Oda. Berpikir sudah menang, Oda menggunakan radar dan terkejut, Ryota ternyata masih hidup. Ryota lah yang berhasil menjebak Oda. Dari awal, dia tidak mendekati kopernya. Dia hanya memperlihatkan seolah-olah dia mendekatinya. Oda hanya bisa melihat sekilas, tidak memperkirakan jaraknya. Sebelum Oda melempar bomnya, Ryota kabur duluan. Oda jadi bertanya-tanya, siapa orang tadi? Seperti sudah menduga akan dilempar bom api. Terlebih tadi menjebaknya. Setelah apinya reda, Oda melihat wajah Ryota dengan jelas. Dia pun menanyakan, apakah kau Ryota? Ryota heran bagaimana orang ini tahu namanya. Ryota membenarkannya dan menanyakan kenapa mengenalnya. Oda tidak menjawab itu, dia memilih pergi. Setelah itu baru Kira muncul. Dia memuji pertarungan tadi. Dia menunjukkan tasnya yang berhasil dia dapatkan lagi saat Ryota menjatuhkannya tadi. Setelah itu dia pergi. Ryota memilih istirahat sejenak. Beberapa saat setelah itu, Himiko dan Date datang. Himiko bersyukur Ryota masih hidup. Sementara Date dalam hatinya kesal Ryota tidak mendapatkan kopernya. Dia jadi merasa tidak ada gunanya lagi bersama mereka ini. Mereka kembali ke tempat observasi. Ryota mengingat orang yang mengenalnya tadi. Berdasarkan suaranya, Ryota terbayang teman SMA-nya, Oda Nobutaka, temannya yang pandai segala hal, tidak hanya bidang akademik tapi juga non-akademik, sehingga memiliki banyak teman dan disukai banyak cewek. Ryota pikir Oda hanya membuka hatinya padanya saja, jadi Ryota juga begitu. Dia mengaku pada Oda kalau dia menyukai Serizawa Aiko. Oda menyarankan tembak saja, namun Ryota terlalu malu melakukannya. Suatu hari, Aiko menangis setelah bicara dengan seorang cewek. Cewek itu rupanya pacarnya Oda, dia protes pada Oda. Ryota menemui Oda, menanyakan apa yang terjadi. Oda mengungkapkan hal mengejutkan, dia telah meniduri Aiko setelah Aiko menyatakan perasaannya padanya. Efek dari mengajar Oda dengan brutal, Ryota diskor, sementara Oda keluar sekolah. Ryota masih bertanya-tanya kenapa Oda melakukan hal itu. Himiko bicara berdua dengan Ryota mengajar Ryota ke tempat Mbak Murasaki untuk menanyakan mengenai obat penawar gigitan Komodo. Si MC bodoh ini malah ingin mengajak Date, padahal Himiko sebenarnya mau menjauh dari Date. Pada akhirnya Ryota mengajak Date mencari obat di suatu tempat. Ryota dan Himiko jalan duluan diikuti Date dari belakang.
Himiko sudah mengatakan kecurigaannya terhadap Date, juga menceritakan kejadian dia yang hampir dibunuh. Lagi-lagi MC tolol malah beranggap lain. Dia mengajak Himiko harus mempercayai orang lain jika mau lolos dari sini. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Mbak Murasaki. Himiko mengkode Ryota untuk merahasiakan Mbak Murasaki tinggal di sini. Akhirnya Ryota mengajak berpencar mencari obatnya. Date sudah hafal tempat ini. Dia pergi ke ruangan obat, mengambil beberapa obat yang sudah kadaluarsa. Ryota menemuinya, mengatakan obatnya sudah dapat. Date meminta bawakan koper miliknya dengan dalih untuk saling mempercayai. Ryota nurut-nurut saja. Ryota menggunakan radar buat mencari Himiko. Heran melihat Himiko lari segala ke sini. Himiko yang melihat koper milik Date yang dibawa Ryota teriak menyuruh cepat buang koper itu. Bukannya segera membuangnya, Ryota malah menanyakan alasannya. Date yang sudah ketahuan langsung menekan tombol kendali. Date tertawa berpikir sudah membunuh Ryota. Di sisi Himiko, dia jadi lemas, juga berpikir Ryota telah tiada. Date menuju Himiko. Dia beritahu sebenarnya akan meledakkan bom itu saat Ryota berdua dengan Himiko. Date mengambil satu bom dari tas Ryota yang dia ambil, mau melemparkannya ke Himiko. Terdengar suara seseorang yang membuat Date terkejut. Sebelum Date menoleh, dia ditusuk duluan. Beberapa waktu sebelumnya, Himiko menemui Mbak Murasaki. Dari ruangan yang berbeda, Himiko menunjukkan orang yang bersamanya ke sini. Murasaki terkejut, lalu menceritakan orang itulah yang mengkhianatinya. Kemudian mereka melihat Date yang memberikan kopernya pada Ryota. Itulah kenapa Himiko bergegas lari untuk menyuruh Ryota buang kopernya. Kembali ke waktu sekarang, Mbak Murasaki membawa Himiko lari. Tusukan tadi terlalu dangkal, Date menekan tombol pengendali. Date telah meletakkan seluruh bomnya di area ini, membuat Murasaki tidak bisa leluasa bergerak. Murasaki menggunakan bom yang diaktifkan Himiko, melemparkannya ke Date. Date kini seperti lari menjauh, Murasaki mengikutinya dan tidak sadar dia masuk jebakan Date. Date mengaktifkan bom di lokasi Murasaki lari. Date kemudian menuju lokasi Himiko. Sementara Himiko masih terhanyut dalam kesedihan. Dia jadi menyesali harusnya dia bilang kalau dia Himiko yang Ryota kenal. Date muncul melemparkan bom milik Ryota. Sayonara, Mama. Date heran kenapa tidak meledak padahal sudah dia tekan tombolnya. Di sisi Himiko, melihat bomnya yang tidak meledak membuat semangat hidupnya kembali lagi. Seperti yang dia pikirkan, Ryota belum meninggal. Ryota muncul dari belakang Himiko, terdapat luka di kepalanya. Beberapa waktu sebelumnya, setelah Himiko menyuruh lemparkan kopernya, Ryota melihat Date yang lari menjauh. Dengan cepat Ryota melempar koper dan tasnya dan melompat ke lubang di dekatnya. Ryota mengambil bom miliknya, tampaknya menunjukkan sudah tidak naif lagi. Date mencoba memancing Ryota, sampai di suatu tempat dia berhenti. Ryota pun juga berhenti. Di dekat kaki Ryota ada tumpukan kayu. Sebelumnya, Date sudah meletakkan bomnya di sana. Date langsung menekan tombol kendali. Ternyata Date lah yang terpancing. Beberapa waktu yang lalu, saat Ryota mencari Himiko, dia menemukan bom Date di sini. Dia pun memindahkan ke tempat Date berada sekarang. Date belum mati, tapi sudah sekarat. Saat Ryota hendak membunuhnya, Murasaki datang, meminta untuk tidak repot-repot mengotori tangan dan mengatakan sejak awal ini urusannya. Dengan ngomong yang terbata-bata, Date meminta maaf. Murasaki ternyata tidak sanggup membunuhnya. Dia masih memiliki perasaan pada Date walau sudah dikhianati. Dia pun akhirnya memilih merawat Date. Sementara Ryota mengajak Himiko ke tempat 3 mayat yang ditemukan sebelumnya untuk mengambil chip mereka. Ayahnya kira orang pertama yang dihadapi Ryota serta si gendut. Akan tetapi ketiganya tidak ada lagi chipnya.
Ryota terbayang satu orang yang mengetahui mengenai mayat yang dia bunuh, yaitu Pak Kiyoshi. Ryota memilih berpikir positif untuk tidak mencurigai Pak Kiyoshi. Pak Kiyoshi yang telah lama ditinggalkan membuatnya berpikir telah dibuang. Dia pun jali berhalusinasi. Terbayang istri dan anaknya yang menunggunya pulang, membuat kewarasannya terganggu. Saat ini Pak Kiyoshi memiliki 3 chip, 1 lagi miliknya, 2 lagi sebelumnya dia ambil diam-diam dari mayat si gendut dan ayahnya Kira. Dia teringat Ryota ada 3 chip di tangannya, ditambah milik Ryota sendiri dan milik Himiko. Jika ditambahkan totalnya ada 8. Ryota dan Himiko kembali ke tempat observasi. Di saat mau manjat, ada bom tipe pengincar menuju Ryota. Akibat bom itu, kaki Ryota terluka parah. Melihat tipe bom tadi, mereka sadar ini perbuatan Pak Kiyoshi. Himiko teriak meminta Pak Kiyoshi berhenti melakukan ini. Pak Kiyoshi menghiraukannya, dia memakai bomnya lagi. Melihat ada bom terbang ke arahnya, Ryota menyuruh Himiko lari. Himiko teringat mengenai tipe bom ini di bottom. Dia maju ke depan menangkap bomnya. Himiko! Sesuai dugaannya, tipe ini hanya akan meledak saat memasuki jarak sasarannya. Himiko merentangkan tangannya tanda melindungi Ryota. Ryota teringat saat game betom, di mana Himiko yang dia kenal melakukan hal yang sama saat dia terdesak. Hal ini membuat Ryota yakin Himiko ini adalah Himiko yang dia kenal. Pak Kiyoshi masih diam di posisinya, membuatnya tidak terdeteksi radar. Dia menggunakan bomnya lagi. Kali ini targetnya adalah Himiko. Himiko yang melihat bom terbang lagi bersiap untuk menangkapnya. Ryota merasa ada yang aneh mengingat Pak Kiyoshi bukan orang yang bodoh. Pak Kiyoshi jadi panik, berpikir dia akan dibunuh. Dia pun lari menjauh, yang itu membuatnya terdeteksi oleh radar. Ryota mengikutinya sambil memanggilnya. Pak Kiyoshi tersandung dan terjatuh ke bawah tebing. Lalu dia mendengar suara Ryota yang meminta maaf telah meninggalkan begitu lama dan mengajak untuk bersama lagi. Pikiran Pak Kiyoshi kembali jernih. Sayangnya sudah banyak komodo yang mengarah padanya. Pak Kiyoshi menggunakan bom terakhirnya untuk bunuh diri. Oh, itai no. Iya ya nih. Kematiannya membuat Ryota merasa sangat bersalah. Ryota larut dalam kesedihan hingga malam pun tiba. Ryota mengatakan mau keluar dari neraka ini. Himiko mengatakan Ryota bisa kembali. Himiko melihatkan chip yang dia ambil dari Pak Kiyoshi. Jika dijumlahkan semuanya totalnya ada 8. Karena itu Himiko meminta bunuhlah dirinya. Himiko melakukannya karena merasa dia tidak punya tempat kembali. Dia bertahan hidup selama ini karena sosok Ryota di game betom yang telah menyelamatkannya di saat dia tidak tahu arah hidup. Dan bertemu di sini juga sering diselamatkan Ryota. Himiko mengatakan asalkan Ryota bertahan hidup, dia tidak peduli dengan dirinya lagi. Ryota sedikit marah dengan pemikiran Himiko. Dia katakan tidak akan pernah mengorbankan Himiko, baik di dunia nyata maupun di game. Mendengar itu, Himiko sangat bahagia. Air mata kebahagiaannya tidak berhenti mengalir. Himiko, zutto aitakatta. Mereka hendak melangsungkan kenikmatan dunia. Ryota melihat Himiko yang tampak pucat, masih trauma akan setuan laki-laki. Hal itu jadi mengurungkan niat Ryota melakukannya. Habis itu, Ryota mengajak pulang bersama dari sini dan bisa pacaran secara resmi. 正式に交際を申し込みます。最果てのストーリー抱いて